bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggang bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita pulih dan terus bergerak maju. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para suster, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, segenap warga komunitas Mas Katolik Santo John Paul II yang terkasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau kamu jawab kecil, selamat pagi terus, tidak fokus. Melakukan yang baik dan pantas adalah hal yang mulia. Akan tetapi menjadi benar dan mulia jika dilakukan dengan motivasi dan jiwa yang bersih. Maka bersihkanlah hati dan pikiran agar melahirkan perbuatan-perbuatan tulus yang membuahkan yang mulia itu. Itulah yang diwartakan Yesus dalam Injilnya hari ini. Yesus menantang dan hendak menyadarkan orang Farisi akan ketidaksempurnaan diri mereka. Apa yang terlihat di luar menampakkan yang di dalam. Karena yang di dalam tidak dapat dilihat, walaupun sebenarnya penuh dengan rampasan dan kejahatan. Sekarang ini banyak mata kita tuh tertipu oleh casing yang indah-indah. Produksi apapun, kalau casingnya jelek pasti tidak. Itu mesti tanya ibu. Begitupun dengan penampilan. Orang bilang, biar buka pas-pas, taruh kosmetik banyak-banyak, buat warna-warni. Ya, warna-warni orang di waktu. Lalu orang mulai terpesona. Penampilan, casing penting. Tetapi Yesus menegaskan bahwa yang di luar itu boleh, tetapi ingat mestinya mulai dari dalam, karena jangan sampai yang di dalam itu penuh rampasan dan kejahatan. Karena itu hendaknya kita pertama-tama menata batin kita, agar hati kita murni dan jiwa kita bersih. Dan kita hendaknya tidak bersikap seperti orang Farisi yang hanya membersihkan cawan dan pinggang bagian luar, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan. Sebuah peringatan tegas Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan juga pada saat ini kepada kita, agar kita segera mengubah hidup. Kita mesti senantiasa berusaha untuk menampilkan
hidup dan jati diri kita yang sejati, yakni hidup dengan tidak berpura-pura, tetapi dengan hati murni, nurani bersih, dan budi yang arif. Kita dipanggil untuk menjadi manusia yang merdeka dalam hal ini. Karena itu, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk menyatu hidup dengan Kristus Yesus. Hidup tanpa menyatu akrab dengan Kristus adalah tanda mulainya krisis yang melanda hidup kita setiap waktu. Dan tanda awal yang membuat hidup kita bukan lagi seperti orang-orang yang merdeka. Karena itu, tetaplah berhati tenang dan bersih dalam melakukan yang benar. Lakukan yang baik demi kebaikan itu sendiri, atau lakukan yang benar demi kebenaran itu. Jangan diperbudak oleh situasi, kata, dan emosi, tetapi isilah hati dengan cinta kasih. Saudara-saudari, umat sekalian, segenap warga komunitas Mas Katolik Santo John Paul II yang terkasih, semua yang kita lakukan atas dasar cinta kasih pasti lahir dari iman yang benar. Itu berarti perbuatan yang benar sebagai wujud iman hanyalah perbuatan kasih. Atau dengan kata lain, iman itu menjadi nyata dan berbuah hanya dalam perbuatan-perbuatan kasih. Apapun yang kita lakukan atau yang kita kerjakan, tidak lain haruslah perbuatan-perbuatan kasih. Sebab itulah setiap kita dipanggil untuk tebalkan seluruh aura diri kita dengan suasana cinta kasih yang tulus dan murni. Kita pancarkan suasana hati yang berseri-seri untuk kasih yang mulia demi melayani sesama. Guru, pegawai, karyawan melayani anak-anak. Orang tua melayani anak-anak. Komite melayani anak-anak. Masyarakat juga melayani anak-anak. Lalu anak-anak buat apa? Anak-anak buat apa? Kalau kami semua sudah melayani kamu. Kau jadi bos? Hah? Jadi bos? Kamu buat apa? Kamu juga harus melayani. Dengan pelayanan satu sama lain, kita makin teguh dalam harapan untuk menggapai hidup yang lebih baik. Ingat, keroposnya cinta kasih dengan tidak saling melayani dan memberi diri adalah awal dari perbudakan dan perhambaan. Tetapi dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang saling melayani, kita akan benar-benar menjadi insan yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita dengan kasih-Nya yang agung. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Demikian penegasan Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini kepada kita kaum beriman. Dengan mengatakan seperti ini, sebenarnya Paulus mau mengingatkan kita untuk memaknai pengorbanan Yesus di kayu salib demi penebusan dosa kita. Dengan menumpahkan darah dan menyerahkan nyawanya, Kristus telah memerdekakan kita dari dosa dan kejahatan. Karena itu, patutlah kita diingat supaya dapat tetap berdiri teguh dan jangan lagi menjadi hamba dosa. Bahwa hidup sebagai orang merdeka tidaklah mudah, itu benar. Tetapi pengorbanan Yesus sampai wafat di kayu salib mesti menjadi kesempatan bagi kita untuk terus berbenah diri. Saudara-saudari, segenap warga komunitas Semas Katolik Santo John Paul II Maumere yang terkasih dalam Kristus,
dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita berbenah, kita berubah dari keterpurukan keadaan kita akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang begitu besar terhadap kehidupan komunitas manusia di mana saja. Juga terhadap lembaga pendidikan ini tidak luput dari dampak COVID-19. Dampak yang sangat terasa bagi sekolah ini adalah jumlah peserta didik yang mulai menurun. Kemampuan belajar peserta didik yang rendah akibat proses pembelajaran yang tidak maksimal pada masa pandemi. Minggu lalu saya kegiatan dengan guru-guru TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Ketika merefleksikan tentang kemampuan belajar peserta didik pada saat ini sebagai tolak pijak untuk pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan anak, itu banyak yang mengatakan begini, Romo, kami di SD itu selama 2 tahun itu anak-anak itu naik-naik saja. Kami sekolah juga tidak jelas. Yang penting naik karena pemerintah bilang jangan ada yang tahan, naik kelas. Kita tanya, selama pandemi kamu belajar pakai apa? Kami daring. Lalu daring dengan apa? Dengan WhatsApp, dengan WA. Seperti di kampungnya Pak Dedi. Mereka belajar daring, semua berkumpul di pasar, guru dan murid, baru baku WA di sini. Lalu supaya memenuhi persyaratan pembelajaran daring. Kemampuan belajar sangat rendah. Guru-guru eksakta sering bahwa perkalian hitungan-hitungan dasar saja mereka sudah tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Selain itu, kemerosotan perilaku atau degradasi pembentukan karakter menurun drastis. Sangat kelihatan di sekolah ini. Kelas 10 yang baru datang, kelas 11 yang belajar pada masa pandemi, kemudian mulai perlahan dari luring, begitupun kelas 12, karakter itu sangat-sangat merosot. Sehingga kita dengar dalam komentar awal tadi, kita seakan mulai lagi dari awal. Selain itu, kehidupan ekonomi yang semakin tertekan dan tuntutan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, teknologi yang harus diandalkan dalam seluruh proses pembelajaran menjadi suatu hal yang mendesak dan sangat tinggi tuntutannya. Saya senang guru-guru di sini. Kalau tidak ada COVID, pasti masih ada yang tidak tahu pakai aplikasi-aplikasi. Tetapi waktu ada COVID, Mama Ratna pakai Microsoft Teams. Lancar sekali. Pembelajaran dengan video conference bagus sekali. Mama Hermin apalagi. Miss Devi luar biasa. Tetapi Pak Obi dan Pak Kris kadang-kadang bingung. Ini seperti apa ini Microsoft Teams ini? Semuanya telah mengubah kestabilan hidup. Dan sekali lagi kita seakan-akan mulai dari awal. Tetapi inilah tantangan bagi kita bersama di tengah
pergumulan dan perjuangan hidup kita. Dan dalam konteks lembaga pendidikan ini, kita harus siap menghadapi persaingan di antara sekolah-sekolah saat ini. Kita harus segera pulih dari semua keadaan ini agar kita terus berlangkah dan bergerak maju. Kita pulih dengan potensi yang ada pada kita. Saat ini kita adalah sekolah penggerak yang mau bergerak dengan semangat merdeka belajar. Hal ini selaras dengan tuntutan iman kita, yakni kita bukan lagi hamba, melainkan kita adalah manusia-manusia yang merdeka oleh Yesus Kristus. Dan dengan spirit merdeka ataupun spirit merdeka belajar, kita mengakselerasi kualitas pendidikan di sekolah kita tercinta ini, mulai dari kurikulum, penguatan profil pelajar Pancasila untuk pembentukan karakter dan peningkatan sumber daya manusia, guru, tenaga pendidik, dan peserta didik. Merdeka belajar menjadi suatu pendekatan baru yang dilakukan supaya peserta didik belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya demi mengoptimalkan bakatnya supaya dapat memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi gereja dan bangsa. Sebagai sebuah sekolah, kita bisa melaksanakan ikhtiar-ikhtiar ini dan kita dapat menjadi yang terbaik di antara yang baik. Untuk itu, kita hembuskan dengan kencang visi dari lembaga pendidikan ini. Apa? Sama-sama visi lembaga ini. Guru lebih dulu. Lebih kuat. Peserta didik. Kita kencangkan dalam semangat kolaborasi dengan semua komponen, guru dan tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua, komite, alumni, pemerintah, dan masyarakat. Kita gelorakan spirit kita. Apa spirit kita? Spirit kita Duk Indatum. Sama-sama. Dalam sebuah perahu yang kita dayung bersama. Malam itu perahu kita terbakar. Tetapi itu mengingatkan kita bahwa perahu itu bermula dari perahu tua, dan kita harus terus merenovasinya untuk menjadi perahu yang indah. Kita juga harus tanamkan dalam moto dari lembaga ini. Apa? Totus Tuus. Tahu artinya totus tuus? Apa? Seutuhnya milikmu. Jadi coba sama-sama berhadapan satu sama lain, baru omong seutuhnya milikmu, untuk menegaskan bahwa ini milik kita. Coba berhadapan satu sama lain. Sementara itu, kita juga harus pancarkan dalam kemampuan berpikir kita untuk senantiasa selaras zaman dengan cara berpikir kita think, sambung, start small, move fast. Tahu artinya? Tidak tahu? Think big, berpikir besar. Berpikir besar. Mau bawa lembaga ini menjadi apa? Kalau dia berkembang, nanti berkembang kemana? Infrastrukturnya bagaimana? Kurikulumnya bagaimana? Guru-gurunya muka macam apa? Peserta didik harus jadi kemana? Itu tinggi. Tetapi start small. Mulai dari hal-hal kecil. Datang pagi jangan terlambat. Masuk kelas pada waktunya. Disiplin berpakaian, disiplin mengerjakan tugas,
yang sehari-hari. Tetapi itu jangan pelan. Kalau kita pelan, kita akan tertinggal. Maka kita harus move fast, bergerak cepat. Maka perayaan kita hari ini bukanlah sekedar sebuah euforia belaka, melainkan perayaan yang mempersatukan kita untuk pulih dan terus bergerak maju. Ada yang ingat, ada yang hanya ingat kalau putus sekolah itu pasti nanti ada malam pesta famili, itu aneh-aneh. Lalu sekarang mulai senang bersama, atau sebelumnya itu jalan santai. Yang mereka ingat hanya itu. Lalu nanti kalau lihat sudah pasang speaker begini, pasti sebentar akan Jadi bukan sekedar perayaan untuk euforia belaka, tetapi menjadi perayaan yang mempersatukan kita sebagai satu anggota komunitas Semas Katolik John Paul II yang mau segera pulih dari keadaan kita dan siap untuk bergerak maju. Allah memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya yang terus berjuang dan berbenah, berbuah dan berubah. Berubah dan berbuah. Allah menolong kita untuk hidup di dalam komunitas sekolah ini, sekolah yang kita cintai, supaya dapat memberi dampak bagi realitas kehidupan gereja dan kehidupan bangsa ini. Mari kita satukan tekad, kita kobarkan semangat kita, dan Tuhan senantiasa memberkati kita.